Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita anugerah sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara berbahagia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang diadili Islam. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah hal yang terkait dengan pergaulan zaman sekarang. Hal tentang ini sangatlah penting untuk kita dakwakan. Karena pada zaman sekarang semakin canggih teknologi, maka semakin kreatif jalur maksiatnya. Sebagai seorang muslim, hendaknya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan tersebut telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dari ayat tersebut itu dijelaskan bahwa kita harus menghindari setiap perbuatan yang bisa menggiring kita menuju pada perbuatan zina. Contohnya pergaulan bebas tanpa batas antara perempuan dan laki-laki. Mengapa kita dilarang untuk mendekati zina? Karena dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pelaku zina. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki dirala masing-masing dari keduanya secara sekali. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, sebaiknya mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, terkadang suka hilaf atau hampir terjerumus pada perbuatan keji. Maka penting bagi kita untuk menghindari perbuatan tersebut sedini mungkin. Bagaimana cara menghindari perbuatan tersebut? Yang pertama, dengan cara selalu mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan keimanan kita, dan juga selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, marilah kita semua sebagai seorang muslim untuk menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan zina. Karena zina dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri kita. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, maka dapat menghindarkan diri kita pada perbuatan zina. Sebagai seorang muslim, diharapkan untuk dapat mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.